maju dulu Umi, kita kenalan dulu. Hostnya juga mau tahu dong, host lagi. MC-nya mau tahu dong nama-namanya siapa, dari halakoh mana. Siapa tadi? Dari siapa? Dari istri siapa? Nah, Umi mau tahu katanya Umi lihat istrinya siapa Mi? Penasaran ternyata Mi. Kalau ini juga nggak tahu kan? Nah, sini. Matiin nggak apa-apa nggak ini matiin dulu? Oh jangan matiin. Nah, oke kita kenalan dari mana Umi? Dari ketuanya dulu ya. Oke, katanya dari Umi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat puasanya ya? Masih pagi ya. Oke, Umi di sini sebagai bukan ketua juga ya, sama aja dengan mereka. Ya, Umi dari kelompok 4. Nama Umi Sa'dah. Oke. Sebagai mudabbir SMP TQ Taman Cinta Al-Quran dan juga sebagai wali kelas 7B. Oke. Selanjutnya dilanjutkan oleh Anissa. Perkenalkan, nama Ulun Anissa, ulun dari Halakoh Hidayah. Perkenalkan, nama ulun Humaira, ulun dari Halakoh Kakak Naura. Perkenalkan, nama ulun Zahwa Aswab Karina dari Halakoh Hidayah. Perkenalkan, nama ulun Mutiara Arisa dari Halakoh Umi Fira. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Saya moderator. Nah, udah tahu, udah kenal. Nah, sekarang kita akan lihat gimana nih presentasinya dari kelompok 4 Fatimah Sang Tauladan. Nah, sudah tahu kan Fatimah tadi anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung mau kita mulai atau gimana? Langsung dimulai. Oke, kita serahkan ya kepada pemateri hari ini. Dari siapa Umi duluan Umi? Bisa. Dari Umi. Ya, sebelum kami mempresentasikan materi kami hari ini, kita ada pantun dulu. Ke samudra naik kapal selam. Udaranya panas dan juga lembab. Bila kami memberi salam, mohon hadirin semua menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah ada pantun lah. Nah, sekarang kita ada yang namanya yel-yel. Oke, mau tahu nggak yel-yel kami gimana? Mau. Ya. Sekarang silakan, selamat menyaksikan. Pegang pian gitu. Aduh, saya mic dulu. Di mana kelompok Hamasa ada di depan sini. Di mana kelompok yang ramah ada di depan sini. Hamasa Hamasa itu kelompok kami. Hamasa
Kuat, ramah, bersemangat. Oke, Uminya kurang hafal ya. Oke, selanjutnya kita perkenalan tadi sudah ya. Oke, ya. Oke, karena Umi yang awal pertama tampil, Umi akan membuka dulu presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita bisa berkumpul dan bertatap muka pada acara Makro Quran Presentation hari ini. Oke. Sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, yang telah membawa kita dari zaman yang penuh kegelapan menuju zaman yang terang benderang bersinarkan iman, Islam dan ihsan. Oke. Kita masuk ke presentasi kami hari ini. Ada yang tahu tadi apa judulnya? Fatimah Sang Tauladan. Oke, Fatimah Sang Tauladan. Oke, kira-kira kalian kita semua pasti tahu ya siapa itu Fatimah? Tahu? Tahu. Oke, tampilan slide Umi cuman ini. Who is Fatimah binti Muhammad? Oke, ada yang tahu? Selain binti Muhammad, beliau itu siapa? Oke. Tapi kami tidak bercerita sampai cerita cintanya Fatimah dan Ali ya. Kami hanya bercerita tentang teladannya. Kita ambil teladannya hari ini, oke? Selain dari Fatimah adalah anak dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau adalah orang yang paling terdekat ikatannya kan, karena anak ya, juriat langsung dari Rasulullah. Ya, tidak ada antara Rasulullah dan Fatimah. Oke. Kemudian ada yang tahu kapan lahirnya? Ada yang tahu? Belum tahu. Oke. Kita sama-sama, kami juga baru belajar ya. Siti Fatimah, Sayyidah Fatimah itu terlahir pada 20 Jumadil Awal. Kan 20 Jumadil Awal. Oke. Tepatnya 5 tahun sebelum kenabian. Artinya umur Rasulullah itu berapa tahun ya? Pada saat Sayyidah Fatimah itu lahir. Ada yang tahu? Iya betul, jangan malu-malu dong. 35 tahun pada saat itu ya, karena Rasulullah diangkat menjadi nabi pada umur 40 tahun. Oke. Kemudian apa alasan kami memilih tema hari ini, judul hari ini tentang Sayyidah Fatimah? Tadi selain beliau adalah yang memiliki ikatan terdekat dengan Rasulullah, beliau juga salah satu dari 4 wanita terbaik yang dijamin masuk surga. Oke, mantep. Nah, sudah tahu semua. Oke. Kemudian ada juga sampai nih, kenapa jadi kita perlu meneladani beliau.
saking sempurnanya akhlak beliau, ya, saking sayangnya Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah, itu sampai ada yang meriwayatkan ya dari muttafaqun alaih siapa? Bukhari wa Muslim, ya. Seperti ini insyaallah hadisnya, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaha, sebentar, ya, Fatimah bid'atun minni faman aghdabuha aghdabuni, itu kata beliau, ya. Sesungguhnya Fatimah itu adalah sebagian atau sepenggal dari diri beliau, ya, saking beliau sayangnya dengan Sayyidah Fatimah. Barang siapa yang membuatnya marah, maka juga membuat saya marah, kata Rasulullah. Itu saking sayangnya Rasulullah kepada beliau. Oke. Kemudian karena sempurnanya akhlak beliau tadi, nah, maka sudah selayaknya kita sebagai muslimah untuk meneladani akhlak-akhlak yang dimiliki oleh Sayyidah Fatimah. Jadi di sini kita tidak menceritakan lebih dalam tentang Sayyidah Fatimah, tetapi kita ingin meneladani beberapa sifat dan akhlak yang beliau miliki, ya. Sampai nih, ya, beliau itu saking sempurnanya akhlaknya, beliau mendapat 13 julukan. Nah, nanti julukannya ini akan diteruskan dan dilanjutkan oleh saudari kita Mutiara. Ya. Ini langsung ada pun langsung Seperti yang Umi. seperti yang Umi jelaskan. Seperti Umi yang jelaskan tadi, ada 13 gelar yang ada 13 gelar Fatimah Az-Zahra berikut ini. Yang pertama, Al-Mubarakah. Gelar mulia ini disandarkan kepada Fatimah karena pancaran berkah darinya berupa nasab keturunan Rasulullah SAW dari beliau. Yang kedua, Az-Zakiyah. Gelar Az-Zakiyah ini semakin kepada Fatimah adalah karena beliau tidak pernah berbohong, karena ia selalu bersikap tenang, lembut, dan senantiasa menyucikan diri dari jenis dosa dan keburukan. Yang ketiga, Ummu Abiha. Gelar Ummu Abiha diterima Fatimah setelah ibunya wafat. Fatimah menggantikan peran ibunya tersebut baik membantu segala urusan dan membela ayahnya. Yang keempat, As-Siddiqah. Gelar As-Siddiqah diperoleh Fatimah karena ia tidak pernah berbohong semasa hidupnya. Al-Wadiyah. Sikap Fatimah yang selalu ikhlas dan ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Keenam, Al-Batul. Gelar Al-Batul ini diperoleh Fatimah karena ia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan memiliki keutamaan lebih di sebagai aspek ilmu, adab, nasab, dan akhlak. Az-Zahra. Gelar yang paling masyhur ini diperoleh Fatimah karena ia diciptakan dari cahaya keagungan Allah Subhanahu wa taala hingga mampu menerangi langit dan bumi, bahkan membuat para malaikat tertekun. Mungkin ini saja dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Asfa.
di antara 13 dan Jadi yang sudah disampaikan oleh Mutiara tadi 7 dari 13 gelar Fatimah Putri Rasulullah. Dan saya akan melanjutkan, adapun salah satu sifat Fatimah yang dapat kita teladani yaitu sifat ikhlas. Ikhlas mengerjakan sesuatu karena Allah. Bagian tahu lah ikhlas itu apa? Ikhlas adalah salah satu amalan hati dan merupakan ujung tombak dari amalan, karena suatu amalan tidak akan diterima kecuali dengan ikhlas. Dengan demikian dapat dikatakan ikhlas tempatnya ada di hati. Orang yang ikhlas adalah orang yang beramal dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan amal tersebut dari berbagai hal yang bersifat pribadi dan duniawi. Seseorang melakukan amal saleh kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Amal saleh yang dikerjakan dengan ikhlas tidak akan bercampur dengan keburukan yang tampak ataupun tersembunyi. Dan terdapat dalam Quran surah Az-Zumar ayat 11 sampai 14 tentang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini akan dibacakan oleh Kakak Umar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahud-din wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Qul inni akhafu in 'asaitu rabbi 'adaba yaumin 'adzim. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan penuh keikhlasan kepadanya dalam menjalankan agama, dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab yang ditimpakan pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku. Katakanlah, hanya kepada Allah aku menyembah dengan penuh keikhlasan kepadanya dalam mengerjakan agamaku. Ayat ini memberitahu kepada kita bahwa tujuan hidup kita adalah hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalani kehidupan di dunia ini untuk mengenal dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukannya malah mencari ridha manusia. Kita beribadah niatkan hanya semata-mata karena Allah, bukan karena adanya manusia yang membuat kita ingin dipandang baik di matanya. Karena bila kita tidak melakukan hal tersebut, kita takut orang tersebut marah, kesal, dan kecewa karena kita tidak melakukan hal tersebut. Dan adapun Fatimah mendapatkan gelar Al-Batul karena ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Dan selanjutnya akan dijelaskan kepada Fatimah. Balik Aspa. Jadi di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari materinya Asma.
Kalau Asma tadi menceritakan tentang ikhlas beribadah kepada Allah. Jadi dan di sini saya akan menyampaikan materi yaitu ikhlas berbuat baik kepada manusia. Di sini saya ada satu cerita tentang Fatimah Az-Zahra yang ikhlas memberikan kalung hadiah pernikahannya dengan Ali kepada seorang musafir yang tidak mempunyai apa-apa lagi. Boleh saya bercerita? Jadi pada suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersantai bersama sahabat-sahabat beliau di masjid, tiba-tiba ada salah satu seorang musafir yang menghampiri beliau dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, tolong berilah aku makan. Sesungguhnya aku tidak mempunyai apa-apa lagi selain pakaian yang kukenakan sekarang ini." Dan dia pun berkata, "Tolong berikanlah ya Rasulullah." Rasulullah pun berkata, "Sayang sekali, aku tidak mempunyai sama sekali apapun untuk bisa diberikan kepadamu." Kemudian Rasulullah menyuruh sang musafir itu pergi ke rumah Fatimah, harap-harap bisa mendapatkan makan dan baju di sana. Kemudian Rasulullah menyuruh salah satu sahabat beliau untuk mengantarkan musafir itu ke rumah Fatimah. Setelah tiba di rumah Fatimah, ternyata Fatimah pun tidak mempunyai makanan yang sama sekali tidak mempunyai makanan yang layak untuk dimakan ataupun baju yang bisa diberikan kepada musafir itu. Namun ternyata Fatimah teringat bahwa dia mempunyai kalung hadiah pernikahannya Ali. Tanpa berpikir panjang lagi, dia langsung memberikan kalung itu kepada musafir itu. Padahal dia tahu kalung itu adalah satu-satunya harta yang dia miliki sekarang. Namun dalam ikhlasnya, dengan lapangnya dadanya, dia tetap memberikan kalung itu kepada musafir. Setelah itu musafir itu pun pergi dan kembali kepada Rasulullah dan menunjukkan kalung yang diberikan oleh Fatimah tadi. Rasulullah di situ sangat terharu sampai beliau tidak bisa lagi menahan tangisnya karena putri tercintanya Fatimah Az-Zahra dengan ikhlasnya memberikan kalung pernikahannya dengan Ali kepada musafir itu. Kemudian ada satu sahabat yang bernama Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir mengajukan pertanyaan kepada musafir itu, "Hendak engkau jual berapakah kalung ini?" Kemudian musafir itu menjawab, "Aku hanya membutuhkan roti dan daging untuk aku makan, dan aku menginginkan baju dan juga uang sebesar 10.000 dinar." Kemudian Ammar bin Yasir pun membeli kalung itu dengan harga 20.000 dinar dan juga memberikan baju untuk musafir itu dan seekor unta untuk dia bisa pergi untuk bisa dia kembali ke rumahnya. Setelah itu Ammar bin Yasir memanggil budaknya yang bernama Asam. Asam disuruh oleh Ammar bin Yasir agar menemui Rasulullah dan memberikan hadiah yaitu kalung yang tadi itu dan juga Asam kepada Rasulullah. Jadi setelah sampai pesannya kepada Rasulullah, di situ Rasulullah tersenyum, namun beliau tidak mengambil hadiah yang diberikan oleh Ammar bin Yasir tadi. Malah beliau memberikan hadiah itu kepada putrinya Fatimah Az-Zahra. Setelah diberikan kepada Fatimah di situ sangat merasa senang karena kalung yang dia berikan tadi kepada musafir itu kembali lagi kepada dia. Dan ternyata budak yang diberikan Rasulullah kepada Fatimah tadi itu malah dibebaskannya, tidak dijadikannya budak. Maka Asam tadi itu tidak lagi menjadi seorang budak, malah dia menjadi manusia yang merdeka. Di situ Asam sangat terharu sampai-sampai dia tertawa. Kemudian membuat Fatimah bingung. "Mengapa engkau tertawa, wahai Asam?" Asam berkata, "Aku takjub dan tidak bisa berkata apa-apa karena berkat kalung ini. Karena kalung ini telah banyak membantu orang, yaitu bisa membantu musafir tadi mendapatkan makanan dan juga mendapatkan baju yang layak, dan juga membebaskan seorang budak yang dibeli oleh Ammar bin Yasir tadi."
Nah, dari sini kita dapat teladani kisah Fatimah Az-Zahra bahwa walaupun dia sedang dalam keadaan yang kurang baik, tapi dia tetap membantu orang dengan memberikan apa yang dia punya tanpa berpikir panjang lagi. Sepertinya yang kita dengar tadi ceritanya, dia tanpa berpikir panjang memberikan kalung hadiahnya tadi kepada sang musafir itu. Kenapa jadi bisa Fatimah itu memberikan kalung itu kepada musafir? Karena dia hanya mengharap ridho kepada Allah, tidak mengharapkan yang lain. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Insan ayat 8-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yud'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Dan artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan teman yang pitawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan ridha Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Nah, jadi Fatimah Az-Zahra tadi memberikan kalungnya kepada musafir itu karena semata-mata hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah, tidak lebih dari itu. Dia hanya ingin mendapatkan balasan yang baik dari Allah. Maka dari itu, apabila kita melihat teman kita sedang dalam kesusahan, maka hendaknya kita membantunya. Walaupun kita sendiri masih juga ada kesusahan, tapi tetap kita harus membantunya. Karena apabila kita berbuat baik kepada orang, pasti kebaikan itu akan kembali lagi kepada kita. Seperti firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 7, In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Dan juga Allah ada berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 60, hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan pula. Dan juga Allah ada berfirman dalam surah An-Naml ayat 89, yaitu man jaa'a bil hasanati falahu khairun minha. Apabila barang siapa berbuat kebaikan, maka kebaikan itu barang siapa memberikan kebaikan, maka kebaikan itu akan dia peroleh lagi lebih dari yang dia ikutkan. Nah, jadi apabila kita berbuat baik, hendaknya kita itu ikhlas melakukannya tanpa kita mengharapkan apapun dari orang lain. Misalnya kita berbuat baik itu jangan hendak mengharapkan sanjungan dari orang lain, jangan hendak kita hendak mendapatkan nilai pujian baik di hadapan orang itu tidak boleh ya. Terus apabila kita tidak ikhlas membuat kebaikan itu bukan semata-mata karena Allah, maka nanti semua amal yang dia perbuat akan menjadi sia-sia, akan menjadi debu, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Jadi buat teman-teman semua, apabila kita menemukan kawan kita yang sedang kesusahan, hendaklah kita membantunya. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Anissa. Adalah sebagai berikut. Membuat hidup menjadi tenang dan tentram. Contohnya memperbanyak syukur dan tidak iri dengan kehidupan orang lain. Kemudian dibukanya pintu ampunan dan dihapuskannya dosa, serta dijauhkan dari api neraka. Selanjutnya
diangkat ke derajat dan martabat oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya menjadi menghafal Quran, mengamalkan Al-Quran kehidupan sehari-hari dan berbakti pada orang tua. Dan doa kita apa? Doa kita akan dijabah oleh Allah. Sekian dari ulun. Terima kasih. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Semua presentasi dari anak-anak Umi tadi sangat luar biasa. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya. Oke. Selanjutnya kami kembalikan kepada MC. Terima kasih. Oke. Kami tutup. Ya, nanti ada tanya jawab ya. Oke, ya, terima kasih. Syukron katsiran. Afwan idza wajadtum khata'at minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai presentasi kelompok 4. Gimana perasaannya materi yang sudah disampaikan? Lega, sudah lega. Nah, sekarang saatnya ada tanya jawab. Sebelum masuk itu nih, tadi kan katanya Fatimah sang tauladan, di mana Fatimah itu memberikan kalung hadiah pernikahannya dengan Ali bin Abi Thalib, lalu dikasihkannya ke seorang musafir. Nah, kalau kalian yang jadi Fatimah tuh, gimana perasaan kalian ketika kalian memberikan hadiah, istilahnya gini, hadiah itu adalah hadiah pemberian dari seseorang, gitu kan? Nah, pastinya hadiah itu pasti akan kalian sayangi, gitu. Nah, kalau kalian yang ngasih hadiah itu kepada orang lain, misalkan kepada teman kalian, mau nggak? Kada. Nah, berarti belum ikhlas. Belum berarti masuk ikhlasnya. Nah, berarti di sini kita harus belajar ikhlas tadi. Berarti harus ikhlas memberi sesuatu kepada orang lain. Misalkan temannya meminta bantuan kepada temannya, misalkan minta bantuan apa ya? Ngangkat laundry misalkan. Kan laundry itu berat tuh, temannya mau minta bantuan, terus kalian udah ngebantuin nih, tapi ngomel-ngomel. Biasanya pasti ada ngomel-ngomel. Nah, itu berarti belum ikhlas tuh. Ikhlasnya hanya di mulut, tapi di hatinya masih kayak gitu tuh. Oke, sebelum kita buka sesi tanya jawab, sudah disiapin nggak pertanyaannya? Sudah dibacain nggak ayatnya? Kenapa sih kok kelompok 4 mengambil ayat di surah Al-Insan ayat 8 dan 9? Surah apa tadi ya? Banyak tadi ayatnya. Surah apa ini? Az-Zumar. Oh, Masya Allah, Az-Zumar ayat 11 dan 14, surah Al-Insan ayat 8 dan 9. Nah, ada 2 surah di sini, ikhlas mengerjakan sesuatu karena Allah. Nah, sekarang kita buka sesi tanya jawab. 5 pertanyaan dulu atau langsung 10 nih? Waktu, Masya Allah. Nah, oke, kita buka dulu deh pertanyaannya. Ada 5 dulu. Siapa yang ingin bertanya? Oh ya, Masya Allah. Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Sabrina
Sabrina dari perwakilan dari kelompok 22. Nah, ulun hendak petakun kan tadi diceritakan oleh Humay kan ada tentang uang yang 20 dinar kah? Nah, itu tuh misalnya dirupiahkan jadi berapa gitu. Gimana sih? Itu kah? Udah ya. Nah, sekian dari ulun, makasih. Itu pertanyaannya adalah uang 20 dinar berapa nanti uangnya dijadikan ke rupiah. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke. Siapa? Apa sama? Masya Allah, iya. Bagaimana tips agar kita menjadi murid dalam mempersiapkan sholat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Irfanur Fitria, perwakilan dari kelompok 10. Izin bertanya, bagaimana tips cara agar kita menjadi mudah dalam mengikhlaskan sesuatu? Kamu udah hilang untuk mengikhlaskan sesuatu. Hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Najma, ulun perwakilan dari kelompok 10. Izin bertanya, bagaimana cara kita menerapkan sifat ikhlas dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Julung. Buka belihang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya perwakilan dari kelompok kami, kelompok 19. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudari MC yang telah mempersilahkan saya. Baik, tadi kelompok di sana mengeluarkan ayat dari surah Al-Isra mengenai ketika kamu berbuat baik, maka kamu akan berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan setelah itu juga saudari yang di sana mengatakan ketika kita berbuat baik, maka kebaikan kita dibalas pula dengan kebaikan juga. Nah, pertanyaannya, tapi mengapa sekarang kebanyakan ketika kita berbuat baik justru ada juga orang yang tidak membalasnya dengan kebaikan pula? Bahkan di dalam ilmu psikolog, terhadap apa yang kita kerjakan itu kemungkinan ada dua respon, yakni respon baik dan respon tidak baik. Padahal kita sudah melakukan kebaikan. Itu bagaimana ya menurut pandangan dari kelompok 4? Nah, pertanyaan kedua, ikhlas. Mengenai ikhlas, di sana tadi dijelaskan yang dapat kita peroleh dari kita melakukan ikhlas, yakni dihapuskan dosa-dosa kita dan dibukakan pintu ampunan. Nah, di dalam ilmu hukum, ketika seseorang berdalil maka harus dibuktikan. Pertanyaan saya, mengenai ikhlas dapat membuka pintu ampunan dan menghapus dosa itu referensinya dari mana ya? Ulun ingin tahu
referensi dari bahwa ikhlas itu membukakan pintu ampunan dan menghapus dosa. Apakah ada dalilnya? Jikapun ada, mohon disertakan. Jikapun tidak ada, bisa mohon dijelaskan dengan logika dan secara rasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ulun anak betakun perwakilan kelompok 13. Kan Fatimah berisi sifat ikhlas. Adakah selain sifat ikhlas yang dimiliki Fatimah yang bisa kita teladani dalam sehari-hari? Terima kasih. Ya, Masya Allah. Pertanyaannya luar biasa ya. Oke, dari pertanyaan yang pertama tadi apa pertanyaannya? Uang 20 dinar dijadikan ke rupiah. Yang kedua pertanyaannya? Coba yang nomor 2 tadi bertanya. Apa? Tipsnya supaya ikhlas di dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara menerapkan sifat ikhlas di dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan keempat dan kelima dari Kak Izzy, Masya Allah, itu minta nggak bisa sebutkan minta yang ke-7, ke-6. Selain sifat ikhlas dari Fatimah Az-Zahra. Oke, dari pemateri sudah ada jawabannya? Sudah? Jadi jawaban, pian kamu jawab kan? Umay mau nyilahkan. Ini namanya kan tadi itu pertanyaannya berapa 20.000 dinar ini dalam rupiah. Nah jadi kita harus tahu dulu satu dinar ini berapa kalau dirupiahkan. Iya 4.000. Nah jadi kalau kita kali dalam 20 langsung nyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak Sabrina tadi. Kan tadi Kakak Sabrina bertanya berapa jumlah uang 20 dinar itu kalau dirupiahkan. Nah, jadi berarti kita harus tahu dulu berapa total nilai kalau 1 dinar itu. Nah, jadi 1 dinar itu sama dengan 4.000. Nah, jadi kalau kita kali akan 4.000 itu sama dengan 800.000. Iya, itu saja. Tips wawancara. Pian aja silakan. Pian jigin ke pian kau merangkum jadi. Tiara dahulu yang jawaban yang dari si Rina gitu. Bidadari, sebagai bidadari. Maju. Apa tadi ini Pertanyaannya soal sifat selain ikhlas, sifat Siti Khadijah. Jadi sifat selain ikhlas, tadi kan Rina bertanya apa sifat selain ikhlas itu yang dimiliki Fatimah Az-Zahra itu apa? Yang pertama ada di sini pun akan menjawab pertanyaan Rina tadi yang apa sifat Fatimah,
apa sifat Fatimah selain ikhlas tadi. Jadi yang pertama tuh ada al-mubarakah, gelar mulia. Yang memiliki pancaran berkah. Yang pertama al-mubarakah artinya yang memiliki pancaran berkah darinya. Yang kedua as-siddiqah. Ia tidak pernah berbohong semasa hidupnya. Yang ketiga az-zakiyah. Dia selalu bersikap tenang, lembut, dan senantiasa menyucikan diri dari segala jenis dosa dan keburukan. Yang keempat, at-tahirah. Bermaksud suci ini diberikan kepada Fatimah karena ia tuh kayak apa ya, kada pernah haid, pokoknya kada terhindar dari najis gitu, kayak darah haid, nifas, dan lain sebagainya. Kalau ia selalu ikhlas dan ridho terhadap segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam Ummu Abiha. Ia memiliki sifat baik, membantu berbagai macam urusan, juga membela ayahnya. Yang ketujuh al-muhadasah. Beliau berkomunikasi dengan para malaikat, menjadikannya berkomunikasi. Itu al-muhadasah sambat ngaran-ngarannya. Yang ketujuh al-mudahasah. Yang ke-8 ada al-mardiyah. Beliau telah diridhoi Allah dan ditempatkan di derajat yang tinggi. Yang 9 az-zahra. Beliau diciptakan dari cahaya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10 Sayyidatun Nisa Ahlul Jannah. Beliau sudah pasti masuk surga, menjadi pemimpin kaum Hawa dan merupakan pertama yang akan menyusul Nabi Muhammad ke surga. Yang ke-11 Al-Batul. Fatimah beliau selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan memiliki keutamaan lebih di berbagai aspek seperti ilmu, akhlak, dan nasab. Yang ke-12 Al-Haniyah. Beliau merupakan seseorang yang penuh cinta kasih kepada siapapun, khususnya orang-orang terdekat Fatimah seperti Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib, anak-anaknya, anak yatim, dan kaum miskin. Al-Haura, ya, bidadari. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Umi mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok ini 10 dengan 5 ini mirip ya. Tips dan cara agar ikhlas. Yang dari kelompok 5 cara menerapkan itu mirip ya. Kemudian yang 19 yang dari surah Al-Isra tadi, mengapa disuruh akan mendapatkan ganjaran seperti apa yang sudah kita lakukan gitu kan. Nah, tapi kenapa sekarang banyak yang tidak membalas gitu ya dengan kebaikan seperti yang sudah kita lakukan. Oke. Sepertinya itu bisa dirangkum ya. Umi rangkum aja jadi satu. Di sini mungkin kita semua ya, mungkin
kita semua untuk mencapai tingkat ikhlas. Ikhlas itu ya sangat-sangat tinggi tingkatannya ya. Mungkin sangat sulit, memang sulit. Tapi kita di sini berusaha supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita keluarkan, ya baik itu memberi pertolongan, ya dari materi, tenaga, ya pikiran, kita usahakan itu kita memberikan, mengusahakan segala sesuatunya itu dengan ikhlas. Kalaupun kita tidak bisa, nanti kita kembali lagi, oh ternyata saya belum ikhlas, kembali lagi, muhasabah lagi, agar kita bisa ikhlas. Dalam setiap waktu kita berpikirlah ya, berpikir apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita berikan, itu jangan mengharapkan balasan orang lain. Itu yang jawaban yang kenapa orang tidak membalas seperti apa yang sudah kita lakukan. Ketika kita merasa hati kita nih lah memberi, kemudian mudahan nih karena ini memberi pulang ke kita, atau ketika kita membantu, mudah-mudahan karena ini membantu pulang. Nah, ketika kita kesulitan, jangan berharap seperti itu, karena kita tahu manusia itu tidak kita tidak bisa membaca seseorang itu dengan karena Allah itu membolak-balikan hati manusia ya. Terkadang saat ini dia baik ke kita, bisa jadi sewaktu-waktu tidak baik ya. Karena manusia itu hatinya berbolak-balik. Tapi karena kita ingin menjadi seseorang yang lebih baik, nah makanya kita berpikir jangan sampai kita menjadi seperti orang yang tadi setumat baik, setumat kada, setumat pas memberi, karena kada tahu-tahu pas kita diberi, kita kada tahu-tahu dengan orang yang sudah memberi kita. Ibaratnya apa? Tidak tahu balas budi. Nah, jadi berusaha kita supaya mengingat bagi yang diberi tadi ya, mengingat apa yang sudah orang lakukan ke kita, menjadi orang yang suka mengucapkan terima kasih. Nah, itu orang yang diberi tadi. Tapi kalau yang kita sebagai yang memberi, jangan pernah berharap. Ada satu cerita nih, Umi sendiri ya, tapi ini kayaknya tidak baik diceritakan. Tapi tidak Umi sebutkan aja namanya ya. Suatu cerita, orang tersebut datang ke rumah Umi. Tek. Sebelumnya kami berteman baik ya. Datanglah orang tersebut ke rumah Umi. Ini saya mau pinjam uang sini. Oke. Karena merasa kita baik, ya orang itu baik, hubungan kita baik, kita berilah uang tersebut. Ya dengan nominal berapa? Ya lumayan lah ya. Kemudian pada suatu waktu kan yang namanya orang pinjam meminjam pasti ada perjanjian akan mengembalikan. Pada saat itu mungkin kita berharap minta kembalikan. Nah, tapi ketika orang tersebut tidak bisa mengembalikan, mungkin itu di sanalah diuji keikhlasan kita. Ketika orang tersebut tidak mengembalikan pinjaman tadi. Jadi di sana bisa nggak kita ikhlas? Sedangkan perjanjiannya adalah pinjaman. Nah, bukan meminta kan orang tersebut. Nah, kalau meminta kan mungkin dari awal kita sudah bisa ikhlas. Ketika kubari kamu ini. Nah, mungkin kita sudah ikhlas pemberian kita ajar orang. Nah, ketika perjanjian awalnya pinjaman, maka disitulah letak ujian dari Allah. Bisa nggak nih orang ini ikhlas? Nah, ketika orang tersebut tidak mengembalikan,
ketika pada saat itu mungkin kita sebagai manusia labil ya, labil, tahu nggak labil? Imannya naik turun ya. Mungkin pada saat itu tidak bisa menerima, tapi lambat laun yang namanya kita berproses, ikhlas itu ya mendekatkan lagi kita kepada Allah. Belajar, oh mungkin ini ujian, ikhlaskan. Mungkin harta yang hilang pada saat ini nanti akan Allah yang akan membalasnya. Kita tidak tahu apa yang kejutan dari Allah itu, kita tidak tahu. Jadi jangan pernah berharap kepada orang tersebut balasan dari orang tersebut ya. Hanya kita kembalikan aja sudah ke Allah kembalinya. Biarlah kita memberikan materi, tenaga, pikiran sebisa mungkin kita berikan untuk masalah ganjaran itu kembalinya kepada Allah. Itu ikhlas itu jar orang tuh mungkin hanya orang-orang yang tinggi imannya yang bisa langsung mungkin jeduk langsung ikhlas. Kalau kayak Umi aja jujur ya, mungkin perlahan. Oh mungkin nih orang kayak ini ikhlas baru bisa berikhlas ya, seperti itulah ya. Mungkin nanti bisa dimantapkan oleh Abi. Oke, terima kasih. Selanjutnya tadi yang kakak isi itu yang dalil yang membukakan pintu dosa, yang adakah ada di sini dalilnya di sini? Ada lah situlah. Kado dami jelaskan aja Apanya jelaskan? Bahwa kita tidak mendapati dalil yang dia minta kakak isi. Kan tadi kakak isi bahwa ada kadisirin dalil yang memiliki ikhlas benar dapat membukakan pintu dapat membukakan pintu ampunan. Ya, pintu ampunan. Itu ada dalilnya sebenarnya, ada dan kan secara jelas secara logis kayak gitu. Kita jawab aja kalau gitu. Gak hanya kita sendiri aja secara logisnya kenapa jadi ikhlas itu diampuni. Tapi melogikakan. Ya melogikakan. Kalau piantong melogikakan tuh kayak apa? Gak ada kau bergerak bang. Sudah. Yang ayat tadi itu aja belum kada kawan nih mak akusnya. Kau kah? Oh belum. Tetap nggak ada masalahnya tuh. Dia nggak tegang. Nah, oke. Sambil menunggu pemateri menyiapkan jawaban dari Kak Izi ya. Pertanyaan Kak Izi lagi ya, Umi yang belum dijawab. Yang tentang dalil. Tentang dalilnya. Oke. Berkata tentang kalau kita belajar untuk bersyukur. Sebenarnya kalau kita bersyukur untuk di setiap bersyukur tentang kita sekolah. Ada di kakak sekolah nih, pastinya selalu ada keluh kesahnya kepada mudabirnya, kepada musyrifahnya. Nah di situ kita dapat mengambil pelajaran ikhlasnya, selalu ikhlas dalam berbuat kebaikan sama temannya. Misalkan ketika kita belajar jam kosong nih, misalkan jam kosong, terus mudabirnya nggak masuk, apa yang dapat kita ambil pembelajaran ikhlas di sana? Jangan bersenang, misalkan yes mudabirnya nggak masuk, yes mudabirnya nggak ngajar. Nah coba kalian kalau ketika mudabirnya nggak masuk, kalian panggil mudabir yang lain. Walaupun misalkan nanti mudabir yang lainnya ngajarnya bukan pembelajaran IPA, misalkan bukan pembelajaran IPA, misalkan karena gurunya nggak ada ngajar. Nah di situ
juga. Ya. Sudah Umi? Belum. Nah, jawabannya mudah Abi. Nah, kata Abi mudah jawabannya. Apa Abi dalilnya Abi? Ya, nanti Abi jawab. Kalau ini kan tahu juga ya dalilnya, tahunya bersyukur aja. Bersyukur apa yang udah kita punya. Tahu dalilnya semua orang Islam katanya. Tapi blank Bi katanya Bi. Nah, apa kata Abi? Kurang mikir. Coba kita mikir kata Abi. Coba kalian pikirin apa dalilnya? Apa? Nah, dalilnya kata tazkiyah qul huwallahu ahad kata tazkiyah. Nah, benar dalilnya. Nah, itu tazkiyah udah jawab, Masya Allah. Nah, benar kata Abi. Dalilnya qul huwallahu ahad. Coba bagaimana menjelaskannya? Nah, gimana cara menjelaskannya? Bagaimana logikanya kata di sini? Jawabannya benar tuh. Al-Ikhlas tuh qul huwallahu ahad. Ikhlas. Ikhlas di surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas hafal semua? Hafal. Cuma tinggal gimana menjelaskan? Menjelaskannya ya iya. Jawabannya benar. Wallahu ahad. Itu dalil kalau orang ikhlas itu benar. Kalau ikhlas itu diampuni dosa. Apa tuh? Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia yang paling esa. Umi Nani mau bantu jawab? Nah, oke, Umi Nani mau bantu jawab. Ya, seperti yang pernah Umi dengar kajian surah Al-Ikhlas itu, cuman di surah Al-Ikhlas saja satu-satunya surah yang tidak ada kata-kata ikhlas di dalamnya. Katanya supaya kita itu karena Allah saja berbuatnya, bukan karena siapa-siapa atau ingin mendapatkan nilai-nilai dunia yang kemarin pernah Abi sampaikan kita waktu sore-sore kan. Kita nggak perlu lagi mengharapkan nilai-nilai dunia, kita cuma menginginkan ridho Allah aja dengan apa yang sudah kita perbuat. Lakukan. Itu aja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu deh. Sofa. Iya, terima kasih Umi Nani, Masya Allah. Umi? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Umi Nani yang sudah menambahkan jawaban tadi ya. Surah Al-Ikhlas ya memang kami saking memblanknya tidak memikirkan. Sebenarnya tadi judulnya aja, judulnya nama surahnya saja sudah Al-Ikhlas ya, yang artinya ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa hanya Allah adalah satu-satunya. Jadi kita di sini ketika sedang belajar ikhlas, maka jangan pernah tadi mengharapkan kepada selain dari Allah. Jangan pernah mengharapkan ganjaran selain dari Allah. Yang ayat ketiganya walam yakun lahu kufuwan ahad. Nah, di sana sangat dalam juga artinya, tidak ada yang setara ya. Tidak ada bandingannya ya.
Allah itu. Jadi ketika Allah memberikan ganjaran, manusia itu sekaya apapun tidak akan bisa melebihi dari ganjaran yang diberikan Allah kepada kita. Ya. Jadi ibarat kita tuh jangan pernah, ya kembali lagi, jangan pernah berharap balasan dari sesama makhluk atau makhluk lainnya kecuali Allah. Itu saja mungkin rangkuman kami hari ini. Ya, silahkan kepada moderator. Oke, masih ada yang mau bertanya lagi? Bagaimana Kak Izzy? Sebelumnya terima kasih. Maaf sebelumnya, mungkin ada kekeliruan jawaban. Pertanyaan saya itu bukan mengenai dalil tentang ikhlas, tapi tadi kan di layar tertera dari kelompok sana bahwa yang didapati oleh orang yang ikhlas adalah dibukakan pintunya dan dihapus dosanya. Nah, itu yang saya pertanyakan. Tapi 10 menit lah. Oke nih kan? Dengarkan ya, bagus-bagus nih. Ini kalian insya Allah kualitasnya dari hari ke hari naik terus. Hari pertama, hari kedua sampai hari yang ke-8 ya, Abi melihat progresnya luar biasa, yang tampil luar biasa. Karena Ramadan ini adalah, kalau Abi bilang Ramadan University, ini adalah Universitas Ramadan. Ini mahasiswi semua nih, walaupun kalian SMP tapi kualitasnya sekaliber dengan mahasiswi. Sebab Ramadan adalah University. Siapa yang ngajarin? Langsung Allah yang ngajarin, bukan Nabi. Lain Nabi yang ngajarin, yang ngajar adalah langsung Allah. Tadi kelompok ini luar biasa presentasinya. Itu yang ngajarin bicara siapa tuh? Allamahul bayan. Allah yang mengajarkan dapat berbicara. Allah yang ngajarin. Kok Mero bisa bicara gitu ya? Kok Mutia, kok Anissa bisa bicara seperti itu ya? Siapa itu yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Kalian serius sungguh-sungguh. Kualitas kalian luar biasa kalau menjadikan Ramadan ini kesempatan untuk belajar, terutama nanti di 10 hari yang terakhir. Serius lagi belajarnya. Buka Al-Quran, buka ayat demi ayat untuk bisa ditemukan jawaban, supaya Quran yang kita baca itu jadi solusi hidup dalam kehidupan kita ini. Nah, habis semua yang dirahmati Allah, banyak hal yang bisa kita pelajari dari Fatimah ini. Disebut dia tadi salah satu julukannya adalah Ummu Abiha. Ummu Abiha, ibu dari bapaknya. Fatimah itu anak dari Rasulullah. Rasulullah adalah bapaknya Fatimah. Tetapi kata Rasulullah, Fatimah adalah Ummu Abiha. Dia ibu dari bapaknya. Apa maksudnya? Dia memang seorang anak dari Rasulullah, namun Fatimah memerankan peran seorang ibu bagi Rasulullah. Di umur yang 9 tahun. Bayangkan tuh, kalian umurnya berapa nih? Paling enggak kan 15 kan? Fatimah umur 9 tahun sudah seperti seorang ibu, memerankan tugas peran seorang ibu. Nyuciin baju Rasulullah itu Fatimah. Yang menyiapkan air mandi untuk Rasulullah, Fatimah. Yang menyiapkan makanan untuk Rasulullah, Fatimah, anaknya. Usia masih 9 tahun. Makanya kata Rasulullah, separuh jiwaku ini ada pada Fatimah. Yang menyakiti Fatimah sama halnya menyakiti diriku. Itu pelajaran pertamanya.
Kalian coba contoh Fatimah, bakti kepada orang tua itu luar biasa. Jadi kalau pulang ke rumah itu kesempatan untuk bakti. Sudah 1 bulan gak ketemu, pulang ke rumah jangan enak-enakan tidur-tiduran aja. Kesempatan pulang libur sebulan sekali itu, di situ kalian bakti. Bantu nyuci piring, bantu nyapu rumah, bantu nyetrika, nyiapkan adik mandi segala macam. Kalian kerja waktu pulang ke rumah itu bukan berleha-leha, bukan bersantai-santai, kesempatan untuk bakti kepada orang tua. Sudah begitu nggak kalian kalau pulang? Kalau kalian pulang seperti itu, kualitas kalian sudah hampir tuh naik. Insya Allah menuju kualitasnya Fatimah putri Rasulullah yang luar biasa bakti kepada orang tua. Itu pelajaran pertamanya. Pelajaran yang kedua, dengarkan ini baik-baik. Fatimah perempuan yang mari kita sambung ya, sangat menjaga kehormatan diri. Kehormatan diri itu dijaga, tidak pernah keluar rumah. Orang satu kota Madinah tidak pernah melihat bagaimana wajah Fatimah. Tidak ada yang tahu. Tidak pernah keluar dari rumahnya, saking menjaga diri. Sehingga suatu saat, masih ingat cerita kemarin, ketika Rasulullah turun ayat Quran, Rasulullah menangis di masjid, itu nggak mau berhenti. Lalu kata sahabat, ini yang bisa mendiamkan hanya putri Rasulullah Fatimah. Lalu sahabat mengetok rumah Rasulullah, memberitahu, hai Fatimah, ayahmu sedang menangis di masjid, coba kau datangi. Dia tidak mau berhenti menangis, barangkali hanya engkau yang bisa menghentikan suara tangisnya. Lalu Fatimah baru pertama kali keluar rumah. Keluar rumah pertama kali, bagaimana keadaannya? Keluar rumah pakai baju tambal 12. Ini bungas-bungas banar bajunya nih. Baju Fatimah tuh 12 tambalnya. Masih ada disimpan di museum di Turki sana. Kalau ada misalnya buka di Google, coba cek, coba lihat tuh, cari baju Fatimah. Bajunya tambal 12. Padahal dia adalah anak Rasulullah. Yang kalau udah minta apapun dikabulkan oleh Allah. Tapi Fatimah tidak demikian. Tidak meminta jadi orang kaya Fatimah. Seorang wanita yang hidup dalam kesederhanaan. Siap menerima hidup itu apa adanya. Kadang-kadang kita ini suka maksa. Orang tua nggak punya uang, kita paksa-paksain. Belikan baju baru mah, belikan baju baru bah. Orang tua nggak punya uang. Coba kita nggak sadar bagaimana kerja keras orang tua buat bahagiakan anaknya. Berusaha tuh biar ngutang. Kadang-kadang orang tua gitu, biar ngutang. Yang penting dia bisa mewujudkan keinginan anaknya. Mak, belikan kawan menukar sepatu baru mak, karena mama belikan. Padahal ngutang tuh. Bisa jadi orang tua tuh ngutang karena nggak punya uangnya. Cuma saking pengen anaknya bahagia, apapun dia korbankan untuk kebahagiaan anak. Coba kalian begitu berpikirnya. Buat orang tua tuh kalau kalian belajar, itu tanda sukses kalian belajar. Bukan cuma sekedar pintar pengetahuan. Bukan sekedar banyak hafal Quran, tapi jiwa kalian itu jadi lembut, jadi lunak, empatinya kuat. Lihat kalau pulang ke rumah tuh pandang wajah abah, pandang wajah mama. Gimana tuh orang tua kita tuh? Berat kehidupannya, tetapi kalau depan anaknya berusaha tegar, berusaha kuat, nggak mau kelihatan susahnya. Gitu nggak? Abah ada uang ke abah? Ada. Padahal belum tentu dia ada. Abah belum bayar SPP, ayo enak abah carikan duitnya. Itu abah potong panting kemana bikinkan SPP anak tuh. Anak enak aja, sudah sekolah malas-malas lagi belajarnya. Sudah dibiayai, malas-malas, guring-guring, nakal, bandel. Padahal orang tua kita setengah mati memikirkan kita. Itu Fatimah tuh putri Rasulullah tuh, tidak mau membuat Rasulullah beban. Pakai baju tambal 12. Kesederhanaan. Siap hidup dalam keadaan yang sederhana, bahkan dalam kesulitan tidak pernah keluh kesah. Tidak pernah keluh kesah. Tulus ikhlas menerima bagaimanapun keadaan. Coba kalian di TCA begitu. Jangan banyak keluh kesahnya, kurang ridho, kurang sabar, kurang ikhlas, kurang bersyukur kita. Banyak keluh kesahnya. Tidak perlu berkeluh kesah. Alhamdulillah. Kemarin Nabi ajarkan gitu kan, apapun keadaannya, alhamdulillah. Orang yang syukur itu adalah orang yang ridho, orang yang sabar, orang yang ikhlas. Itulah orang yang bersyukur. Apapun keadaannya, situasi, kondisi, dia tetap mengucapkan alhamdulillah. Tidak pernah bersyukur.
tidak pernah lupa bersyukur kepada Allah, tidak pernah lalai. Nah, coba kalian begitu nggak kira-kira sudah di sini? Sudah ikhlas belum? Maka belajar. Semua Abi juga belajar. Bagaimana cara belajar ikhlas itu? Gimana cara belajar ikhlas? Tipsnya, ini tips mudah. Kalian kalau sudah hendak belajar ikhlas, siapkan diri menghadapi suatu keadaan yang tidak nyaman, yang tidak kalian sukai. Senang dipuji atau senang dicaci? Orang senang dipuji kan? Kalau mau belajar ikhlas, siapkan dirimu untuk dicaci orang. Siapkan dirimu untuk dimaki. Siapkan dirimu untuk dikhianati. Siapkan dirimu untuk dibohongi. Kadang-kadang kita sudah berbuat baik, kata Kizi, kok balasnya keburukan? Cara kita berpikir kemarin malam. Orang beriman tidak ada hal yang buruk bagi dirinya. Nanti kita buka surah An-Nur 24 ayat 11 tuh. Innal ladzina ja'u bis-subakum minkum la tasabu syarrul lakum bal huwa khairul lakum. Sesungguhnya yang menyampaikan berita bohong itu adalah dari golonganmu juga. Kalau ada berita bohong, fitnah tersebar di sekolah kita ini, siapa yang menyebarkannya? Orang-orang seputar kita juga. Sesungguhnya yang menyebarkan berita bohong adalah dari golonganmu juga. Wala tahsabu syarrul lakum, tapi jangan kau kira berita bohong itu buruk bagimu. Bal huwa khairul lakum, malah berita bohong itu baik bagimu. Coba bayangkan, kita sudah nolong orang, kita dibohongi. Kata Allah, itu baik bagimu. Makanya bagi orang beriman tidak ada peristiwa yang buruk bagi dirinya. Dihina Rasulullah, dicaci maki, dilempar kotoran, dilempar batu berdarah-darah, Rasulullah tidak marah. Sebab Rasulullah punya pandangan tajam. Dia melihat setiap peristiwa buruk dalam pandang manusia itu baik buat dirinya. Supaya apa? Supaya ikhlas. Kalau enggak itu kan enggak tahu kita ikhlas apa enggak kita nih. Enggak tahu ikhlasnya kita kalau enggak ada hal yang baik. Kalau baik terus dapatnya, kita enggak paham kita ini orangnya ridho, sabar, ikhlas, bersyukur atau tidak. Kalau baik terus yang datang, setiap keinginan dikasih Allah terus yang baik-baik. Minta uang 1 juta datang, minta mobil datang, minta AC datang. Datang sudah AC-nya. Pasang dengan ini. Nah, kalau setiap keinginan kita itu dikasih Allah terus, kita kan semuanya mau yang manis-manis, benar nggak? Maunya enak, manis, indah. Begitu hidup kita tuh. Fatimah mengalami segala macam kepahitan yang tidak kalian alami. Tak pernah kalian mengalami kepahitan sebagaimana yang dialami oleh Fatimah. Tetapi di situ justru kebaikannya. Dengan itu Fatimah menjadi wanita yang ikhlas. Sebab dia siap menerima segala macam keburukan. Jadi tidak ada yang buruk bagi orang beriman. Hal jazaul ihsan ila ihsan, balasan suatu kebaikan adalah kebaikan. Datang peristiwa yang buruk bagi dirimu, benar caramu menyikapinya, itu kebaikan buatmu. Apa baiknya? Supaya kau sabar. Gitu Kak Izi. Supaya kau ridho, supaya kau ikhlas. Karena sabar, ridho, ikhlas itu datang, kita bisa mengerti ketika datang sesuatu ujian yang tidak menyamankan diri kita, tidak enak kita. Kita sudah berbuat baik sama orang, dipitnah kita macam-macam, nggak nyaman kan, nggak enak kan. Tapi di situ kita belajar ikhlas tadi. Ini caramu ya Allah mendidik aku supaya ikhlas. Itu namanya ikhlas. Maka tadi surah Al-Ikhlas itu jawabannya. Allahu Akbar. Ya perhatikan ya. Kenapa dalilnya surah Al-Ikhlas? Ya, dengarkan, perhatikan. Jangan lihat kameranya, biar aja kameranya jatuh itu nyangkut apa-apa. Yang penting jangan pecah. Paham kalian? Paham semua? Berarti bagi orang beriman tidak ada peristiwa yang buruk. Peristiwa yang buruk itu baik bagi orang beriman. Apa jawabannya? Peristiwa yang buruk itu baik bagi orang. Gak ada yang buruknya peristiwa. Rasulullah itu baik semua. Walaupun dihina, dilempar batu, Rasulullah tahu itu cara Allah untuk menguatkan iman Rasulullah. Itu cara Allah untuk menimbulkan keikhlasan yang makin dalam diri Rasulullah. Tidak ada peristiwa yang tidak baik dalam pandangan Rasulullah. Cuma cara kita melihat kadang-kadang salah. Jadi biasa aja kita dihina orang, dipitnah orang, ya biasa aja. Tetap semangat aja, tetap ngapal Quran aja. TCA kan mengalami begitu nggak TCA? Ini Abi sedang mengalami peristiwa seperti itu tuh Abi alami dan bukan baru pertama kali. Abi mengalami peristiwa fitnah macam-macam tuh nggak sekali, sudah sering kali. Jadi bagi Abi biasa-biasa aja.
Bagi Abi itu biasa-biasa aja. Paham, mengerti? Sekarang kita lihat apakah yang namanya ikhlas itu. Kalian sudah pernah dengar nggak? 2 diingat, 2 dilupa. Pernah dengar? Pernah dengar? Yang namanya ikhlas itu 2 diingat, 2 dilupa. Catat baik-baik. 2 diingat, 2 dilupa. Ini ikhlas. Yang pertama, ingatlah kebaikan orang kepada dirimu. Catat nih, perlu diingat atau direkam, kuat-kuat direkam, jangan lupa. Coba semuanya, 2 diingat, 2 dilupa. 2 diingat, 2 dilupa. Itulah Fatimah Rasulullah. 2 diingat, 2 dilupa. Ulangi, 2 diingat, 2 dilupa. 2 diingat, 2 dilupa. Pertama, ingat kebaikan orang kepada dirimu. Ingat kebaikan orang kepada dirimu dan ingatlah keburukanmu kepada orang lain. Ingat kebaikan orang kepada kita, jangan sampai kita lupa dengan jasa kebaikan orang lain. Ingat kebaikan orang pada kita, terutama kebaikan kedua orang tua kita. Tuh kalian jangan lupa. Bagaimanapun kalau orang tua tuh suka ngomel, suka marah, begini, begitu, kalian tidak suka, jangan pernah lupa dengan kebaikan orang tua. Tanpa orang tua, kalian tidak ada di muka bumi ini. Kita semua ini nggak ada di muka bumi ini kalau nggak ada orang tua kita. Bagaimanapun keadaan orang tua kita, ingat kebaikannya. Ingat kebaikan orang kepada kita. Dan ingat keburukan kita kepada orang lain supaya jangan kau ulangi lagi. Kalau kau pernah nyakiti hati temanmu, ingat dulu kau pernah nyakiti hati dia supaya kau nggak mengulangi lagi keburukan yang sama. Ingat keburukan kita kepada orang lain. 2 dilupa. Lupakan keburukan orang terhadap kita. Lupakan, itu ikhlas. Kalau orang pernah berbuat buruk sama kita, nyakitin hati kita, menghina kita, memfitnah kita, mengkhianati kita, lupakan keburukan orang kepada kita. Lupakan keburukan orang kepada dirimu. Dan lupakan kebaikan dirimu kepada orang lain. Kalau kau pernah berbuat baik sama orang lain, lupakan. Anggap kita tidak pernah berbuat baik. Tadi dikatakan, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi. Apa tadi ayatnya? Miskin wa yatima. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum wala jazaa'a wala syukura. Orang-orang yang memberi makan itu dia tidak berharap apa-apa kecuali liwajhillah, hanya berharap wajah Allah. Jadi orang yang suka memberi dengan ikhlas itu wajah Allah ada pada dirinya. Apa maksud wajah Allah itu? Wajah Allah itu kepribadian. Ini wajah ini simbol pribadi. Pribadi orang itu diketahuan dari wajahnya. Kalau lagi senang kita tahu wajahnya kan. Ini orang lagi senang nih. Ini orang lagi kesal nih. Ini orang lagi pura-pura senang aja nih. Padahal nggak suka. Itu wajahnya terlihat, cermin wajahnya. Jadi kalau Abi ngajar kalian, Abi tahu semua. Oh ini begini orangnya. Dari mana taunya? Melihat wajahnya aja nih. Ketika Abi ngomong tuh ada yang pura-pura memperhatikan tapi mukanya marah, kesal. Ada. Abi tahu semua. Ini orang yang susah dinasehatin, nggak mau dengar nih. Pura-pura tawaduk padahal hati bantah. Tahu semua tuh dari wajah tuh kelihatan. Karena wajah itu cermin pribadi seseorang. Lihat wajahnya. Orang memberi dalam rangka untuk punya kepribadian. Wajah ini simbol pribadi, kepribadian. Apa kepribadian Allah yang paling utama? Rahman Rahim, kasih sayang. Itu. Jadi kalau memberi itu karena kasih sayang Allah. Kita memberi orang itu kita paham ini Allah yang memberi, bukan aku yang memberi. Ini cuma Allah memberi rezeki kepadaku. Kalau Allah nggak beri rezeki, aku nggak bisa memberi. Bismillah. Maka dengan Bismillah, kau yang memberi ya Allah, bukan aku. Itu orang ikhlas namanya. Dia melakukan sesuatu semata-mata karena Allah. Maka kalau orang yang segala sesuatu karena Allah, nanti di akhir ayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Kalau orang la ilaha illallah, dakhalal jannah. Makanya orang ikhlas diampunkan dosanya, masuk surga. Kenapa? Sesuatu dia lakukan karena Allah. Dan janji Allah yang ikhlas nanti pasti akhir hayatnya dia ucapkan la ilaha illallah. Orang yang tidak ikhlas susah mengucapkan la ilaha illallah itu. Sekarang mudah, nanti waktu sakaratul maut susahnya bukan main. Adi punya teman dokter, sering melihat orang mati itu. Dia cerita sama Abi, dari dia meneliti 100 orang yang mati, paling 1 orang yang mulutnya bisa komat kamit menyebut la ilaha illallah itu dari 101 paling.
Allah akan berikan lisan kita ini mudah mengucapkan la ilaha illallah kalau apa yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Qul huwallahu ahad, karena Allah yang satu aja. Allahus samad, tidak ada tempat kita bergantung kecuali kepada Allah aja. Kita punya masalah macam-macam menghadapi problem hidup, bergantunglah kepada Allah, minta kepada Allah, melapor kepada Allah. Itu namanya orang yang ikhlas. Maka orang yang ikhlas nanti ujung hayatnya dia ucapkan la ilaha illallah, dakhulul jannah. Diampunkan semua dosanya, masuk surga. Persoalannya tidak semua orang bisa menjadi orang yang ikhlas. Coba kalian belajar seperti Fatimah, wanita yang ikhlas, sederhana, setia. Itu artinya cinta sejatinya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini dengan Fatimah sama-sama saling menyukai, sama-sama saling mencintai, tapi tidak pernah ada yang bisa mengungkapkan isi hatinya. Sama-sama satu cinta, cuma nggak bisa mengungkapkan. Cinta sejatinya Rasulullah Fatimah adalah Ali bin Abi Thalib. Demikian juga sebaliknya, saling mencintai tapi tidak pernah bisa mengungkapkan rasa cinta itu. Sampai suatu saat ada peristiwa Abu Bakar datang kepada Rasulullah mau melamar Fatimah. Pernah dengar ceritanya? Pernah kan? Kata Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar orang baik, tentu diterima. Tapi aku akan merasa bahagia kalau Fatimah bahagia. Lihat ini, cinta sejati itu begitu. Romantisnya Fatimah sama Ali itu begitu, bukan kayak sekarang. Belum apa-apa, jalan yuk, jalan yuk. Cinta buaya yang kayak gitu tuh, cinta kodok. Lompat sana, lompat sini, sebentar ke sini lompat, lompat sana, pindah lagi. Tidak begitu Ali dan Fatimah. Enggak apa-apa, kata dalam hati Ali. Tidak mungkin Abu Bakar ditolak karena dia orang mulia. Tapi aku ikhlas, aku rela, yang penting Fatimah bahagia. Ternyata tidak diterima oleh Rasulullah. Hebatnya nih, Rasulullah kan tahu nih bahwa sebenarnya Fatimah cinta dengan Ali bin Abi Thalib. Datang lagi Abu Bakar, Umar melamar, ditolak juga oleh Rasulullah. Utsman orang kaya, ditolak oleh Rasulullah. Tinggal Ali yang belum melamar lagi. Karena Ali ini sadar diri, dia orang tidak punya apa-apa. Di antara sahabat Rasulullah yang paling miskin adalah Ali bin Abi Thalib. Yang paling miskin, Umar yang kaya raya, Utsman orang kaya, Umar tuh orang kaya, Abu Bakar orang kaya. Ali bin Abi Thalib orang yang miskin, tidak punya apa-apa. Untuk ngelamar tuh nggak punya, nanti cuma ngasih cincin perak aja sebagai maharnya. Lalu setelah tadi ngasih hadiah kalung. Tetapi lihat Fatimah, dia melihat dari kekayaan, tidak melihat kekayaan. Ketika baru surat, coba engkau lihat, kata sahabat Ali, kau lagi yang maju, kami sudah ditolak semua, barangkali kalau engkau diterima. Begitu Ali datang kepada Rasulullah, Rasulullah langsung menerima. Hebat gak tuh? Menikahlah akhirnya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Menikah sama-sama saling mencintai karena Allah. Bukan karena cantik, bukan karena ganteng, bukan karena kaya, tapi karena Allah. Kalian juga begitu kalau mau mencari pasangan, lihat kualitasnya. Jangan ganteng aja. Ganteng mata buaya ngapain? Hah? Ganteng aja dilihat, tapi mata buaya nggak bisa ngeliatnya cantik, langsung aja lompat kayak kodok, sana lompat sini. Kadang-kadang perempuan juga begitu. Jangan mau kalian. Coba kalian mau seperti Fatimah tuh. Walaupun punya rasa cinta, tidak mau mengungkapkan rasa cinta. Dia jaga kehormatannya sampai mereka dipertemukan oleh Allah dalam ikatan pernikahan. Tuh wanita yang setia. Ketika Rasulullah meninggal tuh sedih Fatimah, sedih luar biasa Fatimah. Tetapi setelah itu Rasulullah waktu menangis, akhirnya Fatimah itu tersenyum lagi. Lalu Ali bin Abi Thalib bertanya, kenapa tadi kau tersenyum wahai Fatimah? Kata Rasulullah, setelah Rasul meninggal, setelah itu aku akan menyusul. Jadi Fatimah ini meninggal usianya masih muda, lebih kurang 3 tahun apa meninggal. Kata Rasulullah, setelah aku Fatimah, engkau yang meninggal. Lalu cerita Rasulullah kepada Fatimah, nanti kalau seandainya anakku Fatimah meninggal dunia, langsung tanganku yang menyambutnya. Kata Rasulullah, kalau anakku Fatimah meninggal dunia, nanti dengan tanganku inilah yang langsung menyambutnya di alam kubur. Sewaktu tuh Ali mengangkat Fatimah meninggal dunia, tuh Ali sedih benar tuh. Ali itu orang yang kuat, panglima perang, gagah perkasa di medan perang, gagah kuat luar biasa tenaganya. Tetapi waktu mengangkat Fatimah seperti nggak punya tenaga dia.
seperti nggak punya tenaga, lemas. Ali minta tolong angkat, tolong. Padahal ringan, cuma saking cintanya itu, kehilangan orang dicintai luar biasa, sedihnya sangat dalam sampai lemas tenaga. Ali nggak punya tenaga, tolong bantu aku. Beratnya dia mengangkat Fatimah. Padahal ketika dia perang tuh yang berat-berat bisa diangkatnya, tetapi untuk mengangkat jasad istrinya yang dicintai terasa berat bagi Ali bin Abi Thalib. Cinta yang luar biasa, dalam rasa cinta karena Allah. Ketika turun Ali bin Abi Thalib menurunkan jasad itu ke dalam kubur, langsung Ali melihat keluar tangan Rasulullah. Tangan Rasulullah itu keluar menyambut jenazah Fatimah. Dan Ali yang tadinya sedih luar biasa tersenyum. Lalu anaknya bertanya Hasan Husain, wahai ayahku, wahai Abi, kenapa tadi kau menangis, sekarang kau tersenyum? Lalu kata Aba Ali kepada anaknya, aku melihat tangan kakekmu tadi menyambut ibumu. Aku melihat tangan kakekmu menyambut ibumu. Itulah kalau orang dalam ikatan cinta karena Allah tuh, sampai mati itu tetap saling mencintai. Ikatan hati itu kuat sampai dijemput oleh Allah. Nah, Abi berharap kita begitu. Ini ikatan kita ini kuat sampai kapanpun. Walaupun kalian nanti berada di mana, tetap ikatan karena iman itu ada. Ada. Ini sama-sama, kami pernah sama-sama Abi berjuang di TCA. Tuh kalian jangan lupakan, ingat. Walaupun kalau yang mau melupakan tidak masalah bagi Abi. Barangkali nanti setelah itu ada yang melupakan. Yang penting ikatan hati masih tetap ada. Coba setelah itu kalian renungkan baik-baik, kualitas dirimu buat seperti Fatimah. Sederhana, kuat, cinta lawan orang tua, pengabdian sama orang tua, sama suaminya luar biasa, siap menghadapi segala macam kesulitan dalam hidup, tidak pernah berkeluh kesah. Kalau kalian bisa seperti itu, Masya Allah, kalian beda dari surga. Sebagaimana Fatimah itu beda dari surga kalau kalian bisa menjadikan dirimu perempuan yang kuat seperti Fatimah. Zaman sekarang sudah hampir susah mencari wanita yang seperti itu. Susah nggak? Susah. Tapi insya Allah ada di TCA ini, ada di SMP TK, ada di SMA TK. Kalau kalian belajar Quran, kalau kalian belajar Quran, nanti kemampuan itu akan keluar, keikhlasan itu akan datang. Jangan takut tidak menjadi orang yang ikhlas, tapi takutlah tidak mau belajar menjadi orang yang ikhlas. Ulangi kata-kata Abi, ikuti 1, 2, 3. Jangan takut tidak menjadi orang yang ikhlas, tapi takutlah tidak mau belajar menjadi orang yang ikhlas. Ulangi 1, 2, 3. Jelas nih. Jangan takut tidak menjadi orang yang ikhlas, tapi takutlah tidak mau belajar menjadi orang ikhlas. 1, 2, 3. Takutlah tidak mau belajar jadi orang. Jadi ikhlas itu dia belajar, proses belajar terus menerus. Nggak mungkin orang bisa langsung ikhlas. Dimatangkan oleh waktu, dimatangkan oleh peristiwa, dimatangkan oleh keadaan, baru dapat yang namanya ikhlas. Ini cerita Abi terakhir sebelum kita berpisah. Ada orang ke masjid, di kantong sebelah kanannya ini harusnya duit 5.000, di kantong sebelah kirinya harusnya uang 100.000. Tapi salah meletakkan bapak tadi. Ternyata yang sebelah kanan ini justru uang 100.000. Yang sebelah kiri uang 5.000. Lalu dia masuk masjid lewat celengan di depan dia. Tadi di kanan berapa isinya? 100.000. Niat dia mau menyumbang 5.000 aja. Tapi dia letakkan yang 5.000 sebelah kiri, yang 100.000 sebelah kanan. Diambilnya uang 100.000 ini. Dimasukkannya dalam celengan tuh, lewat celengan. Setelah dicek di sini, kok ini 5.000 ya? Berarti yang tadi itu 100.000 berarti ya? Astagfirullah, sedih dia, sedih. Lagi sholat ingat dia, hilang 100.000 ya Allah. 100.000 ya Allah. Pulang ke rumahku dimarahi bini ya Allah. Uang cuma tinggal 5.000, 100.000 ya Allah. Dia sedih luar biasa. Ikhlas nggak tuh? Ikhlas nggak? Ya nggak ikhlas namanya. Sedih, padahal tadi niatnya 5.000 tapi salah ambil, termasuk yang 100.000. Dia kecewa, dia sedih, tidak ada ikhlasnya. Begitu dia keluar dari masjid, nggak berapa lama dia melihat orang tabrakan. Tabrakan. Ternyata tetangganya sebelah rumah. Tetangga sebelah rumah. Dia bantu angkat, bawa ke rumah sakit, biayanya ratusan juta, habis uangnya. Baru dia bersyukur, alhamdulillah ya Allah, untung aku cuma 100.000 hilang.
Sementara tetanggaku ratusan juta uangnya habis kecelakaan. Aku cuma hilang 500.000 aja ya Allah. Tidak apa-apa ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Cuma 100.000. Sekarang ikhlas nggak? Sekarang ikhlas nggak? Ikhlas dia sekarang. Tadi tidak ikhlas, tapi pada akhirnya dia dapatkan keikhlasan itu setelah terjadi peristiwa. Artinya ikhlas itu belajar terus menerus. Tidak boleh berhenti kalian belajar untuk jadi orang yang ikhlas. Dan harus siap menerima segala macam keadaan yang tidak menyamankan, tidak mengenakan, teman kamar, macam-macam kelakuannya. Ikhlaskan dirimu menerimanya. Kalau semua orang di muka bumi sesuai dengan hatimu, hidupmu tidak berguna. Semua orang yang kita inginkan sama kemauan kita itu enggak bisa. Dulu Abi menikah gitu kan, maunya begini. Dulu Abi nikah tuh niatnya mau punya istri tuh yang jago main biola. Benar. Dulu Abi kan pemain band. Kalau sudah melihat perempuan main biola tuh, Abi senang benar melihatnya. Sampai berniat kalau bisa nanti dapat istri yang hebat main biola nih. Ternyata dapat istri nggak bisa main biola sekali. Nyanyi pun nggak bisa. Dikasih Allah. Apakah kita kecewa? Rupanya masih banyak sisi-sisi lain yang lebih baik yang kita lihat. Baru kita katakan alhamdulillah ya Allah. Ini yang terbaik yang kau berikan kepadaku. Bukan pemain biola. Iya, dulu Abi maunya dapat pemain biola. Karena suka melihat perempuan tuh. Kalau sudah main biola di TV itu senang banget Abi melihat. Suka Abi lihat. Sampai sekarang tuh kalau sudah ada perempuan main biola Abi tetap senang lihatnya. Enak melihatnya. Enggak tahu kenapa. Suka melihat. Suka. Ternyata Allah berikan tidak demikian, tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi di situ kita banyak belajar bahwa hidup tidak selamanya sesuai dengan harapan. Di situ kita harus ikhlas bahwa hidupmu tidak selamanya sesuai dengan harapan. Kita maunya A, tapi Allah memberikan kita B. Namun bisa jadi yang B itu yang terbaik buat kita. Bukan yang A yang kita harapkan, kata Allah tidak. Yang terbaik buat dirimu adalah yang B itu. Oleh sebab itu kita harus ridho, sabar, ikhlas dan selalu bersyukur kepada Allah. Ridho semuanya, ridho, sabar, ikhlas. Ridho tanpa keluh kesah. Orang ridho tidak pernah keluh kesah. Sabar tanpa batas. Habis sudah batas kesabaranku, itu kada sabar ngarannya. Habis sudah batas kesabaran, tidak sabar. Sabar tanpa batas. Ikhlas tanpa beban. Orang ikhlas itu nggak ada bebannya. Seperti mohon maaf ya, orang buang kotoran tuh. Nah, selesai itu dia nggak pernah ngitung berapa keluar. Tidak ada beban. Orang ikhlas itu ya cuma semuanya kholas. Kholas itu artinya tuntas. Kalau kita ke Mekah nanti kalau ke Mekah umroh apa haji, kalau kita belanja, azan berkumandang, kata orang Arab yang punya toko, khalas haji, khalas. Artinya selesai sudah. Tidak ada lagi tawar menawar, tuntas. Orang ikhlas itu mengerjakan sesuatu sampai tuntas. Kalau kalian penghafal Quran tidak tuntas, tanda dirimu belum ikhlas. Kalau engkau tidak tuntas selesai, kurang ikhlas. Kalau kau berhasil sampai tuntas, tugasmu kau selesaikan sampai selesai, baru namanya khalas, ikhlas sampai tuntas. Kerjakanlah sesuatu sampai tuntas. Niat menghafal Quran kau buktikan di TCA ini sampai tuntas. Bukan soal tempatnya, tapi soal kemampuannya kuat. Barangkali TCA setelah ini belajar di bawah batang pohon, tidak masalah. Yang penting kau semangat. Kan gitu kalau kehendak Allah. Kalau misalnya TCA belajar di bawah batang pohon, kalian ikut nggak? Tetap belajar tuh kalau nggak enak lagi sama Abi ini, tempatnya nggak bagus di bawah batang pohon, di bawah jembatan. Nanti di situ akan justru Abi teruji. Mana yang ikhlas, mana yang cuma mau nyaman aja dalam hidupnya, mana cuma mau senang-senang aja, tidak siap dengan keadaan yang pahit. Orang beriman justru siap dengan satu kondisi yang pahit. Abi kalau insya Allah Abi pribadi siap dengan segala keadaan, nggak masalah, nggak masalah. Karena kita belajar untuk jadi orang yang berbuat dengan keikhlasan. Mudah-mudahan kalian semua seperti Fatimah kualitasnya, mampu menjadi wanita yang setia, yang sederhana, yang kuat, yang jujur, yang ikhlas, yang selalu menjaga dirinya, yang bakti kepada orang tuanya. Tuh tadi nilainya banyak sekali. Bukan cuma ikhlas, luar biasa. Nilai-nilai kebaikan ada dalam diri Fatimah. Cermin Rasulullah adalah Fatimah, putri Rasulullah. Mudah-mudahan dengan mempelajari Fatimah sebagai teladan, kalian betul-betul mampu menadani dengan Fatimah. Insya Allah masih punya waktu 12 hari lebih kurang. Sekarang hari kita lebih kurang 22 hari ya. Kalau 22 hari kalian optimalkan itu, insya Allah kualitas kalian hebat. Optimalkan waktu yang tersisa ini. Jangan banyak main-mainnya, bersungguh-sungguh dalam belajar. Insya Allah besok Abi yakin kelompok 5 akan naik lagi kualitasnya.
Apa besok temanya? Kelompok 5 mana? Kelompok 5. Mana kelompok 5? Ada orangnya? Mana? Apa besok temanya? Apa temanya besok? Ayatnya apa? Apa jawabannya? Oh, At-Tahrim ayat 11, 66 ayat 11. Fir'aun, Asyah, cerita Asyah ya. Doa Asyah ya, minta rumah di surga. Masya Allah, itu luar biasa. Naik kualitasnya. Salah satu wanita terbaik di muka bumi adalah Asyah. Akan pelajari bagaimana Asyah. Luar biasa. Itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.